Halo. Sebenarnya tadi kita udah nge-record, tapi dijegal oleh orang-orang bangsat nelpon tulisan anjing. Belum sukses sudah dijegal. Gimana, Cok? Iya, masalahnya rokok Surya udah tinggal sebatang. Iya. Rekaman kita kehapus anjing. Tapi itu sebenarnya ada untungnya sih Pak Kapus. Kenapa tuh? Menyelamatkan Anda tadi. Anda bisa aja dipersekusi oleh orang-orang dari Vanuatu. Bisa aja Pak, sih Pak. Iya. Bisa nggak? Saya bisa aja tuh. Tapi nanti kita akan kesana lagi sepertinya ya. Meskipun dipotong kan. Ya, balik lagi bareng kita bertiga di sebelum menjadi pejabat. Yes, betul sekali. Kita bahas apa malam ini? Seputar mahasiswa. Masih ada tenaganya. Wah. Udah bad mood si anjing sebenarnya, udah bad mood, ngerokok habis, tinggal rokok gua doang nih kayaknya jadi korban kanibal dari orang-orang ini. Jadi kita akan bahas mahasiswa, baik dari baik buruknya Dan juga letak geografis. Iya, letak Karena geografis. biasanya letak geografis itu menentukan pola pikir dari mahasiswa Iya, ya. soal sosial kultur juga beda-beda. Betul sekali. Jadi Apa? kita ini kan mahasiswa nih ya. Siapa? Kita. Enggak, Oh, iya. gua mah enggak. Oh iya, enggak ya. Ya, serius ini mah. Kan sebelum kita Bad mood banget nadanya, bad mood banget anjing. Slow aja sih, sans. slow. Kenapa Profesional. Kenapa mahasiswa? Kenapa dengan mahasiswa? Ya. Kayak ada keresahan tersendiri nih. Selalu resah emang kalau kita berbicara mahasiswa itu. Karena kenapa kita jadi mahasiswa? Karena kita resah. Oke. Sehingga menghasilkan podcast ini gitu kan ya. Ya. Ya, oke. Jadi gimana sih dalam kehidupan kita yang semakin Kita keresahannya lu, kenapa kita yang diajak-ajak? enggak, gue general ini masalahnya. Ya, gimana? Kan kita kehidupannya semakin modern, semakin Oh, gitu. banyak sekali prospek-prospek kerja gitu. Jadi Kenapa itu? Kan masih mahasiswa dulu, kenapa langsung ke kerja? Iya, jadi oh, kan- ada sangkut pautnya. ada sangkut pautnya dong. Oke. jelas. Kenapa kita harus kuliah, atau misalkan menurut pandangan kalian ini abang-abang sekalian, seberapa penting kuliah itu? Atau memang jangan-jangan kuliah itu nggak penting gitu? Menurut gua nggak penting. Nggak penting. Langsung aja gua mah. Iya. Ya, lagi-lagi kalau orientasi kuliah itu ya ke kerja. benar. Iya, menurut gua nggak penting kalau Kalau misalkan orientasinya kerja orientasi gitu kita ya? kerja. Iya, apalagi yang kuliah itu kan sebenarnya juga didoktrin sama bapak ibunya kan sebagai investasi ibu bapaknya di usia tua. Usia tua kan bapak ibunya udah nganggur tuh, tinggal ngobrol doang. Itu juga kalau nyambung. Iya kan, kalau nyambung mau ngobrol, kalau nggak nyambung mau udah cerai kali. Iya. Maksud gua kalau untuk kerja mah ya nggak perlu jadi mahasiswa anjing. Ya kalau prospek kerjanya yang kayak gimana nggak perlu. Kan biasanya nggak menutup kemungkinan orang-orang yang Ya, kita jadi balik lagi mahasiswa lah. itu biasanya ya salah satunya prospek kerja. Kan kalau diajarin sama orang tua gitu kan, kamu udah kuliah lagi aja atau ikut pendidikan yang lebih tinggi lagi aja biar kerjanya enak gitu. Sebenarnya bukan kerjanya enak yang dimaksud orang tua kita itu, Tapi berduit yang banyak. duit yang banyak. Sebenarnya. Mereka nggak peduli anaknya sehat apa enggak, yang penting duitnya ngalir ke mereka. Duitnya banyak. Iya, bisa beli tanah di rumah, di kampung. Ya gua nggak. kan? Dugaan gue sih gitu. Iya, tapi memang tua secara kita, fakta seperti itu. orang tua kita bilang biar kerjanya enak. Iya, maksud enak itu biar duitnya banyak. Kalau sekarang kan jadi tiktokers, joget-joget juga duit banyak. Dan orang tua ngedukung gitu kalau dapat duit banyak ya. Iya, kalau duit banyak mah siapa yang nggak dukung anjing? Iya lah, bener. Walaupun joget-joget juga ya. Walaupun Iya, joget-joget. investasi kalau Kan nggak orang harus tuanya sakit joget-joget kan. juga kan? Iya, kalau orang tuanya sakit Pak, dana dari mana? Masa modal doa doang? Ya kan nggak mungkin dong, kan butuh juga obat gitu. Masa modal doa amin doang bisa sembuh, kan nggak mungkin. Masa modal gelar doang? Iya. Kan enggak. Masa modal SPD bisa sembuh. Lebih kasih tahu nasihat sama guru jatuhnya. Tapi kan kalau menasihati orang tua itu ataupun kita memberikan sebuah keterangan yang dimaksud sama lulu ini nih bang, ternyata memang susah gitu. Kalau jadi host sih sekarang? Ya gue khawatir ini rekaman kerekam gak sih anjing. Coba kita tanya dulu, menurut lu penting nggak? Kalau Menurut gue lu? penting. Kenapa? kuliah itu. Karena di kuliah itu kan diajarkan kita untuk caranya menjadi orang baik dan benar. Kuliah itu adalah salah satu aset
untuk kita memperbaiki karakter gitu kan. Sesuai dengan jargon pemerintah kita sekarang gitu kan. Apa? Pendidikan karakter. Jelas. Berakhlak, kul karimah. Jadi intinya nilai-nilai karakter itu penting. Tapi kalau misalkan mengarah pada prospek kerja yang dimaksud sama Bang Suliksan, gue juga memang kalau itu kurang sepakat sih. Kurang sepakat apa? Ya kalau orientasinya adalah kerja, karena orang yang lulus SMA kerja di pabrik justru gajinya lebih besar. Betul. Ketimbang mahasiswa yang lulusan SPD gitu. Wah, anjing nyindir gua. Iya kan gitu. Iya benar-benar. Guru honorer kalah sama orang yang di pabrik kalau orientasinya kerja. Gue sepakat. Jadi kemarin ada kumpulan gitu kayak gitu ya. Gue sebagai sarjana dengan gaji 300.000 per bulan, benar. yang dirapel 8 bulan. Maksud kecicilan motor aja. Terus teman gue nanya ke pekerja pabrik ya, buruh pabrik yang gajinya 5 juta. Oh dia UMR pak? UMR plus lembur. Oh bonus ya? Bonus Ya, ada 5 juta. dapat bonus, dapat lembur, kemudian BPJS ketenagakerjaan, THR lebaran tuh nyampe 10 juta anjing. Oh lumayan. Guru yang kuliah 5 tahun sampai ada yang 7 tahun, Bahkan sampai S2, S3. Yang orientasi yang mengabdi kepada masyarakat. Iya. 300.000. 300.000. Wah, Waduh, itu mah. itu di mana sih? Kayaknya bukan di Indonesia itu mah. Beli susu bebelak aja 150.000. Itu bukan di Indonesia kayaknya. Di Indonesia, bro, itu di Indonesia. itu di Indonesia. Oh di Indonesia. Indonesia. Anda ini posisi thinking banget. Nah, gua kan nanya itu kayaknya bukan di Indonesia. Kayaknya. Harga susu, bro. Soalnya gua nggak tahu sih info-info masalah guru. Soalnya kan gua golongan-golongan tengah. Golongan tengah apa? Golongan tengah apa bangsat? Golongan tengah apa? Jadi Iya, itu kalau orientasinya kerja ngapain? Kuliah. Iya. Jadi guru gaji cuma 300.000, bayar token 20.000, terus tiap akhir bulan bunyi-bunyi itu tokennya kan ngit-ngit tuh kan. Kelihatan keren kagak, malu itu. Apalagi punya anak misalnya, beli susu, beli pampers. Di Pampers. Makan angin sama doa. Ya paling mentok-mentok utang lah sama teman. Iya, Tapi ya ada aplikasi ada kami di YouTube sering ada banyak. kami ada pinjol-pinjol Ada lain. pinjol lainnya. Siap. Tapi ya balik lagi, kuliah itu penting di sisi Bukan orientasi kerja ya, tapi orientasi kerja. Kalau misal ya menurut gua ya nyari ilmu, Nyari cewek. nyari cewek, iya benar. Betul. gitu baru penting. Penting itu ya. Betul. Kalau nyari pengalaman misalkan ada orang nih, lu ngapain sih kuliah? Pengalaman aja gua. Biasanya orang-orang yang punya duit sih kalau kayak gitu. Itu menurut lu pengalaman yang dimaksud itu penting atau ada esensinya nggak gitu? Ya menurut gua lebih banyak pengalaman sih yang kita dapat. Dari kuliah itu ya. Benar. Iya, dan pengalaman adalah guru terbaik. Bagus banget tuh, Sangat Bang. berpendidikan Bagus sekali. bagus banget. Iya, menurut gue juga penting gitu kalau bukan orientasi kerja ya, karena ada bukan ini ya, bukan skill yang kita butuhkan bukan harus melulu tentang pekerjaan, tapi tentang bersosialisasi dengan masyarakat, terus berempati dengan segala macamnya. Iya. Bertahan hidup juga bisa belajar dari situ ya kan, meskipun senior juga kesulitan ya kan, bertahan hidup, pinjam duit ke juniornya, terus gue bilang gue pengangguran nggak percaya, gue gimana mereka aja gitu. Oh. Gitu ya. Iya. Jadi senior itu agak tersusah juga gitu. Agak terseok-seok berdarah-darah gitu. Token bunyi-bunyi tiap akhir bulan. Pokoknya sulit lah jadi guru. Terlebih harusnya kan gaji guru SD kan lebih kecil Pak dari guru SMA. Padahal kan pondasinya di SD sama di TK. Ya harusnya lebih gede ya. Harusnya lebih besar. Dan itu lebih sulit mengajarkan anak-anak yang labil gitu ya. Kalau ngajar anak SD mah ini kan ada jokes takut gak lucu. Iya kan, apalagi anak SD kan bandel-bandel Pak. Iya jelas. Waktu itu Pak di Instagram kan ada videonya yang gurunya ngomelin, coba sih tolong jangan pada bercanda. Terus ini muridnya bikin pantun, ikan teri makan saus, iri bilang bos. Emang gimana lu bro ngajar anak kecil ngomong iri bilang bos kayak guru? Coba susah. Iya. Karena memang waktu pelajaran daring juga itu kan banyak yang nggak jelas itu siswa-siswanya kan. Iya. Ada yang nyanyi, ada yang ngeledekin, dan ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang kasar gitu. Betul. Sedangkan kita dituntut juga untuk memperbaiki karakter manusia. Betul. Tapi dalam sisi revolusi pendidikan menurut lu kebayang nggak seperti itu? Dengan sistem-sistem kita yang sudah terbangun ini. Barangkali kan ada niatan untuk ke arah sana gitu kan. Karena begini Bang,
Nadiem Makarim kan udah bilang waktu di podcast Deddy Corbuzier itu. Oh, pernah podcast sama Deddy dia. Iya, dia pernah podcast, tapi gue nggak nonton sampai full. Aduh. Sebagian dan juga sebagiannya karena memang kota gue dikit kan. Gue waktu saat itu keadaannya Belum lagi cair ya? belum cair Belum lagi. cair ya, Keadaannya Deddy. ya paket sekarat gitu kan. Jadi gue dengerin inti-intinya aja lah. Jadi dia bilang kuliah itu emang nggak penting. Nadiem Makarim itu yang bilang. Nadiem Makarim. Karena Kuliah itu hanya diajarkan satu fokus saja ataupun satu jurusan. satu fokus minus. Satu fokus minus. Kalau hukum aja nih bedah. Sedangkan di lingkungan nyata, di kehidupan nyata, itu orang harus bisa berakselerasi pada bidang-bidang lainnya. Iya. Misalkan teknologi, bahasa, kemudian juga relationship, relasi. Relationship. Itu cowok bangsa. Bahasamu ya, bahasa orang Relationship gitu kan. orang ini autis asu. Line up nana Apa itu? smile, look like. Relasi apa cowok shop toko. Ya jadi kan diajarin marketplace. Tadi dulu jokes anjing itu anjing. Ya jadi mahasiswa ini enggak bang, ini serius nih. Ini mengarah pada kenapa gue bilang sop-sop itu. Iya. Karena memang mahasiswa zaman sekarang itu bukan agent of change saja yang digembor-gemborkan, agent of control, tapi agent of komersial. Yang lainnya nanti Berarti tadi sindiran Sop. ya. Sop itu sindiran. Oh, Salah. maksudnya Iya. relationship bener. Bukan salah. Salah. Tapi emang Ya, itu kurang sindiran. pede aja. sebenarnya tadi. satir, cuman ya perlu diperjelas lagi Sakit. gitulah. Gue kira Parkinson bangsa. Jadi kan ya kita ini sebagai agent of komersial terkadang memang ada benernya juga, tapi balik lagi ke pernyataan Nadiem Makarim bahwasanya kuliah itu memang nggak penting dan juga berbeda ketika diajarkan sama kuliah secara formal itu di kehidupan nyata ataupun di lingkungan kerja lah gitu. Jadi memang dalam terobosan-terobosan itu Nadiem Makarim konsepnya ya. Iya. Dia buat semacam konsep kampus merdeka. Anjay. Itu keren sekali kan. Itu kalau kata senior gue tuh ini kebijakan yang buang-buang duit doang. Kata senior gua. Kata senior gua, bukan gua loh, kata senior gua. Kenapa tuh? Katanya programnya tuh nggak jelas Pak. Programnya nggak jelas. Maksudnya kenapa yang diajar tuh SD doang? Ada kan kalau di kampus gua tuh kan ya di mana tuh Bangladesh. Oh di Bangladesh. Cuma kan emang ikut juga kan, ikut program Nadiem Makarim juga. Di sana tuh cuma ngajar SD Pak, SMP SMA tuh nggak ada Pak. Terus juga harus yang terakreditasi apa enggak gitu, gue lupa tuh kebijakannya gitu. Terus juga ya banyak murid-murid yang tidak ini juga, yang bandel-bandel juga mahasiswa yang ngeluh gitu. Banyak inilah kata dia. Tapi setahu gue sih nggak ke SD doang sih bang, karena ada teman gue yang ngajar di SMP gitu. Oh ada SMP. Terus Terus juga ke pemagangan ya. magang. Kampus Merdeka itu bukan ngajar aja, ada magang. Ada magang. Oh internship. Jadi ngajar itu untuk ya yang jurusan pendidikan mungkin ya. Iya jurusan pendidikan. Tapi yang magang ini khusus di luar pendidikan juga biasanya linear seperti itu. Tapi di dalam magang biasanya mereka yang ikut kampus Merdeka itu cuma diajarin bagaimana caranya motokopi gitu kan. Iya, kamu fotokopi ini ya. Disuruh ini kamu bikin kopi, motokopi. Pembina eskul, terus beli gorengan gitu. Beli gorengan bangsat, kan ada gorengan anjing. Ya kan biasanya orang-orang pegawai di perusahaan itu kan. Oh di perusahaan. Pemerintahan di perusahaan biasa. Dek beli gorengan ini. nitip. Digoda-godain biasanya kan yang cewek. Kalau udah punya istri ya. Ditoel-toel. Jadi kita diajarkan sesuatu hal yang menurut gue itu sangat bagus sekali. Karena itu melatih mental kita untuk ke arah sana. Karena kita tahu nanti kan di dunia kerja itu seperti itu. Gitu. Berarti gue harus siap nih beli gorengan ceban dapat berapa gitu. Berarti harus tahu kalkulasinya seperti itu. Jadi konsep Nadiem Makarim ini harus didukung sebenarnya. Sebenarnya bagus, konsepnya bagus. Tapi kan barangkali ini konsepnya dari Pak Jokowi gitu kan. Pak Nadiem bikin terobosan ataupun revolusi pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi saya menduga ini dari Pak Jokowi. Karena kalau Pak Ma'ruf Amin ini larinya ke agama gitu kan, mengajak ke surga. Mengajak ke surga. Gitu. Tentu juga tujuannya Nadiem Makarim kan mulia banget kan, untuk mahasiswa-mahasiswa ini mengabdi kepada masyarakat. Iya. Tapi problem di lapangannya kan orientasi si mahasiswa ini kan hanya uang dari hasil Kemendikbud itu. Nah, itulah gitu. Iya. Ya itulah disebutannya bahasa mahasiswa kalau ada orang, gue dapat dari orang ini Maya. Iya. Bukan diri sendiri nih. Aneh kalau diri sendiri. Ini ada orang yang ngomong bahasa
bahwasanya mahasiswa zaman sekarang itu adalah agent of commercial gitu. Oh Ternyata my memang benar juga gitu loh. Berarti gue punya Punya apa pernyataan, punya pernyataan. Berarti lu setuju nggak kalau misalkan di tempat kita berpendidikan, contohnya Iya. di kampus lah ya, kita sebagai mahasiswa, Iya. itu kita diajarkan mencuri, kita diajarkan menipu, kita diajarkan berbohong dan sebagainya. Diajarkan. Menurut gua mahasiswa-mahasiswa sekarang itu nggak perlu diajarkan untuk hal seperti itu karena implementasi ataupun penerapannya itu sangat telanjang, sangat vulgar gitu. Ya berarti kan itu diajarkan, coy. Di instansi pendidikan. Iya, tapi Kita tidak ini- diajarkan secara formal gitu loh. Ya iya, kalau di kelas secara formal dosen ngomong, ya Anda semua harus menjadi seorang yang baik, Betul seorang itu. yang cerdas. Tapi dalam pengimplementasian para aktor-aktor yang berkumis, Iya, lu juga berkumis anjing. berkumis dan bermain di kolam yang kotor, yang kalau ada kucing kabur terus berganti muka, nah itu adalah aktor-aktor yang mengajarkan. Padahal mereka tahu bahwasanya dia pernah jadi mahasiswa, kemudian diajarkan juga sama dosennya, dan dosennya juga seperti itu barangkali kan. Dosennya lagi seperti itu, dosennya lagi seperti itu. Tapi lu pernah lihat nggak kejadian kayak gitu? Maksudnya yang punya pengalaman punya gitu. pengalaman kayak Mungkin gitu lu sendiri gitu nyuri. iya Gua sendiri nyuri. atau ditawarin jadi ini gitu. Ya nyuri gitu. ini bukan berarti kita ngambil barang gitu. Iya, tapi lu juga mesti mikir juga nih, gua ambil apa enggak gitu. Kayak banyak lah kayak kita. Gimana contohnya? Dia kayak joki Skripsi, joki masuk kampus. masuk kampus. Emang ada joki masuk kampus? Ya ada lah. Ada. Gue nggak tahu itu joki masuk kampus. Nggak mungkin anjing. Ada coy joki masuk kampus. Joki masuk kampus ada. 5 Itu juta. untuk kalangan-kalangan kita. Kok 5 juta? 10. Oh 10 per mahasiswa. 10 15. Anjing. Kedokteran 150 juta Hah? kayaknya. Kayaknya ya. 10 juta. Berarti kalau kelas rektor mah dapat ratusan juta ya? Dapet. Cukup lah buat biaya anaknya di UGM. Wow. Rektor mana? Di Bangladesh ya? Rektor Bangladesh. Iya. Ya, Bangladesh. Tenang, Bangladesh ini mah. Tapi gua sendiri sih masalah pengalaman itu gua belum nemu sih. Mungkin Bang Bayu nih pernah nemu nggak Bang masalah hal seperti itu? Kalau gua sih waktu itu malah ditawarin, Pak. Ditawarin jadi itu agen of komersial. Iya, ditawarin gua. Relation shop itu. Saya kan yang berakhlak mulia seperti jargon kota Serang kan, Insanul Kamil. Insanul Kamil ya kan, bangsat kayak nama orang anjing. Gue ditawarin Pak waktu itu jadi joki masuk kampus. Tawarin. Cuma ya bukan di kampus gua sekarang ya, maksudnya di kampus lain itu, Bangladesh. Itu ditawarin Pak, kata gue ini menjanjikan sih buat secara pribadi mah, tapi ya gue juga mikir akhlak ibu bapak gue kan, waduh gimana nih anaknya kan nanti yang mendoakan dia saat sudah di surga kan, waduh. Tapi lu ditawarin berapa tuh? Kurang tahu sih, gue kayaknya orang ke 4 apa ke 5 lah. Enggak, ditawarin berapa? Oh, nominal. Iya, Iya. dapet berapa? Wah, kalau itu gue belum tahu nominalnya. Mungkin ya Berjuta-juta ya. berjuta sih. Wah, Nggak itu cukup itu, Bang, Ya, kalau diambil. 500.000 mah mending gue ngedesain aja sendiri anjing. Tapi kalau diambil gimana? Gue tuh Ya, nggak gimana-gimana. Enggak, rencana lu kalau misalkan diambil. Barangkali kan separohnya itu sedekahkan ke masjid gitu, biar seimbang. Emang boleh ya duit haram disedekahin ke masjid? Ya boleh aja. Oh boleh. Masalah dapat pahala enggaknya mah ya urusin belakangan. Yang penting sedekah dulu. Enggak, gue udah Ih, tapi gue waktu kecil gitu tau Bang mikir ya. Kalau gue ini kan apa namanya? kalau nemu duit iya gue nemu duit di Enggak, jalan, misalkan gua taruh kalau di gue disuruh kamar kayak aman. gitu tuh. Oke, lu nih narik orang ikut kegiatan ini, biasanya ada semacam perkumpulan wirausaha gitu untuk narik orang. Gue nggak tahu istilahnya apa. Nanti kamu kalau narik orang dapat duit gitu dengan cara apapun itu, keluarga kamu dan sebagainya. Tapi nanti dia suruh beli barang lagi Kayak gitu. di SMK di London tuh kayak gitu juga ada tuh. Iya. Per kepala disuruh tarik itu. Nah kan gue mikirnya, oh kayaknya gue kalau narik orang nih temen gue dapat duit. MLM berarti. Iya. Iya benar. Terus Kampus adalah MLM. oh saya nggak ngomong gitu ya. Tapi kan gue nggak tahu ini motifnya apa gitu loh. Dapat duit, gue narik orang gitu, terus suruh beli barang. Gue kira kan ini suatu hal yang haram gitu kan. Makanya gue kepikiran bagaimana kalau misalkan ini duit haram, kan gue menduga-duga tuh, menimbang-nimbang. Kayaknya gue harus
sedekah gitu setengahnya. Ya bagus sih. Bagus. Ya mereka juga mungkin punya alasan yang bagus juga, alasan yang Robin Hood gitu. Iya benar. Wow. Tapi sebenarnya gini Pak, maksud gua ya nggak apa-apa gitu ikut joki masa kuliah gitu, tapi pastikan dulu si anaknya nih demen juga sama jurusan yang si orang tuanya pilih gitu. Ya emang buat apa? Ya kan? Apa? Buat apa kuliah gitu? Bukan. Buat apa kita demen sama jurusan kita? Yang penting kuliah. Wow ya. Enggak, pastikan dulu uang itu tidak terbuang sia-sia Pak, mubazir. Wah, Anda terlalu memikirkan anak orang. Maksudnya kalau si anaknya ini misalkan demen di kedokteran nih, terus bayar 150 juta, terus ya udah pasti si orang tua juga setuju, ngebayarin juga pasti juga lega juga gitu, nggak terlalu buang-buang duit lah meskipun lumayan gede gitu. Iya, siapa tahu dia cocoknya ataupun minatnya nggak di kedokteran gitu kan. Iya, atau di hukum gitu, misalkan bayar 20 juta kan bisa aja. Kuliah mahal-mahal di hukum gitu kan. Iya. Oh. Itu jokes. Berarti itu jokes ya. ada ya di kampus ya semacam itu ya. Ada Pak. Barangkali ada. Barangkali Joki masuk kuliah ada, joki TOEFL, joki SKL, joki apalagi. Ayo Bang, keluarkan buku Joki dosen, suruh beli buku biar dapat nilai. Terus juga nggak boleh demo, takut dapat atau dia harus minta maaf, ya kan. Padahal nggak minta maaf juga nggak apa-apa. Nah, tertarik gue masalah cara menghargai. Biasanya kan mahasiswa itu suruh menghargai masalah attitude ya. Attitude mahasiswa ke dosen. Salah satunya chat gitu kan, menggunakan emot-emot. Anjing. Sedekap gitu ya, dengan sedekap ya. Siapa? Baik Pak. Iya. Nah gitu. Tapi itu ada aturannya loh. Iya kan Ada aturannya. ada. Salam pembuka, perkenalkan diri sendiri, maaf mengganggu gitu kan. Terus pokok tujuan kamu ngechat itu apa? Kayak bikin makalah. Iya, jadi ada urut-urutan sistematis. Sedangkan dosen kok Terus nggak di ada akhir gitu. chatnya tuh ada daftar pusaka. Dasar pustaka, catatan kaki sekalian. Iya. Tapi gimana misalkan kalau kita buat aturan buat dosen gitu, kita usulkan, barangkali Anda ini kan selaku udah lulus mahasiswa gitu. Tapi juga sekarang dosen-dosen tuh juga ini minta saran ke mahasiswanya. Buka kuesioner juga di apa sih Google apa tuh? Google Form ya meskipun sangat revolusi industri ya. meskipun sangat Formalitas, ini ya, formalitas nggak tahu sih dibaca apa enggak atau diarsipkan waktu di WhatsApp itu kan. Mereka tuh minta saran gitu sekiranya dosen tuh ngajarnya kayak gimana, baiknya kayak gimana, terus strategi pembelajarannya kayak gimana gitu-gitu. Tapi gue yakin Bang, walaupun itu anonim ya, NIM kita kelihatan di situ. Iya. bukan NIM, lebih ke ini sih alamat emailnya. Iya. Ya cuma soal chat, balik lagi soal chat juga harusnya dosen juga punya sopan santun lah. Walah, kumaha ya. Soal chat ya harusnya juga sopan santun, kayak bales, kayak jangan diri doang. Kayak cewek ngambek Mas. Iya. Terus memastikan kabar dan sebagainya. Dan kalau bisa di akhir chat dosen tuh harus kasih WKWK gitu biar mahasiswanya nggak tegang gitu kan. Assalamualaikum Pak, bisa nggak kita bimbingan hari ini? Minimal stiker boleh lah WKWK gitu. Nah biar asik gitu. Stiker Dosen gitu ya. cuman emot jempol gitu kan. Apa anjing? Jempol, waalaikumsalam, wewe, apa wewe. Jadi iya kita tuh dipaksa hormat, ya nggak sih? Iya. Jadi hormatnya itu nggak natural. Iya natural dibuat. Terlebih kadang dosen-dosen pun ngechat di jalan-jalan yang tidak terduga gitu ya kan. Kayak kita misalkan lagi di laut gitu. Iya. Tolong dong datang ke jurusan gimana Pak? Gak nyampe sejam itu. Belum ada badai sama hiu nyamber ke perahu kita. Susah. Tapi pernah di satu sisi gue itu ada pengalaman Bang, masalah presentasi buat ngumpulin tugas tuh. Oh, lu ada problem tuh. Di jalan gue ditelepon sama dosen. Terus gue mikir ini kalau dosen ini gue telepon balik gimana ya respondennya ya. Soalnya dia dosennya paling galak sih. Oh, killer lah ya. Killer lah gitu. Tapi ada satu sisi gue pengen nelpon lagi tapi gue nilainya ini nih. Iya. Jadi akhirnya Kan ini kita orientasinya ke nilai. kita tuh terkekang kan. Terkekang Kita oleh terkekang. Jadi kita nggak bisa leluasa berkomunikasi secara kita juga tahu lah batas sopan santun itu kayak gimana kan. Betul. Kita nggak mungkin ngomong anjing ke dosen. Iya. Nggak mungkin ngomong anjing ke dosen. Nggak gitu mungkin kan. dong dosen nggak balas stop gitu kan nggak mungkin juga. Mungkin kita juga punya kok. Maksudnya ya kita udah diajarkan lah dari TK soal sopan Iya, santun adab gitu. udah ada. Dan lucunya gue pernah sih punya pengalaman, gue dibilang nggak sopan sama dosen. Kenapa tuh? Cuma gara-gara apa coba? Apa tuh? Kenapa? Disingkat.
Oh, kalimatnya. Gue nggak sengaja loh itu Kalimatnya apa disingkat. dulu yang singkat? Gue lupa kalimatnya apa, pokoknya itu disingkat lah. Kayak NTL ya. Terus kayak semacam enggak tuh kan harusnya tidak ya memakai EYD. Oh, harus Memakai EYD. harus tidak, Baku ya. harus baku dan sopan santun. Padahal dia assalamualaikumnya juga tidak terlalu EYD tuh. Iya, assalamualaikumnya juga tidak memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Iya gitu. benar. Kadang, Tuh, harusnya kan pakai bahasa Arab tuh. Pakai bahasa Latin. kadang salam doang, Iya, salam doang. kadang aslamikum gitu. Iya, assalamualaikum gitu. WRBB gitu, WRBB. gitu doang. Gue cuma itu salah apa disingkat, Iya. terus sama tidak itu tidak itu jadi enggak, itu dikira nggak sopan. Oh. Berarti batasan ataupun parameter tidak sopan itu bisa dilihat dari chat juga Bisa. ya. Bisa. Ini menurut perspektif dosen ya. Dosen di mana sih? Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh, aduh, sama Bangladesh lagi. Bangladesh buruk banget tuh udah sekarang lagi jangan goncangan ekonomi, kita roasting pakai Bangladesh. instansi pendidikan nih. Bangladesh. Gitu. Jadi setuju ya? Setuju. Setuju apa nih? Sama lu. Gue setuju aja. Setuju apa? Iya, gue punya pandangan gitu. Jadi ya gue dulu tuh waktu masih muda ya sekarang juga muda sih, waktu kecil lah menganggap bahwa sekolah itu menjadi kayak yang lu tadi bilang, memperbaiki karakter gua, terus jadi baik dan sebagainya. Gue yang sudah masuk ke sekolah, sudah menjadi guru, sudah pernah kuliah gitu ya, itu malah berpandangan bahwa di tempat itu gua diajarin hal-hal yang nggak baik. Wah. Justru melenceng dari apa yang lu percaya. Justru melenceng, baik dari lingkungannya, dari strukturnya, dari budayanya. Menurut Lawrence, ya itu gue diajarin memalsukan proposal. Wah, Gitu. Terus juga pengalaman yang menarik. cap juga bikinnya di pasar itu ya kan, yang harganya 50.000. Ya kan? Kayak kena loh. Iya. Dan saya juga pernah seperti itu. Tapi memang di lapangan tuh selalu beda pak dari apa yang kita pikirin tuh. Ternyata ya mereka juga yang ngajarin yang buruk-buruknya. Iya, padahal kan secara teori mahasiswa sendiri ya Iya. sebagai agent of change, Agent of change. agent of control, agent apa lagi? Of komersial. Of course ya, Iron Stock ya, Iya, Iron Man gitu dan sebagainya. Berarti kan untuk mewujudkan hal semua itu dibutuhkan semacam sistem yang bagus, budaya yang baik, Betul sekali. dan struktur yang apik. Sangat betul. Betul. Saya sepakat kalau itu. Atau gimana kalau misalkan strukturnya nggak bagus, sistemnya ya berantakan, Iya. Budaya juga. budaya juga. Itu berat juga sih untuk merapikan hal-hal seperti itu. Iya. Butuh sosok-sosok penenang kayak Ma'ruf Amin gitu kan. Benar kayaknya Kita itu harus di, sabar. di setiap rektor di Indonesia kayak perlu Ma'ruf Amin sih. Harus konsul ke dia, konsolidasi. Atau Harus kayaknya dibina lah harusnya ketua majelis rektor Indonesia. iya Pak Ma'ruf Amin harusnya, dan mereka harus tunduk terhadap Ma'ruf Amin, harus gitu. Kayak ibaratnya kayak Im sama lah di One Piece tuh. Bang rokok bang, bang rokok bang, Ini rokok nih. bang rokok. Iya emang harus ada ini Pak yang memperbaiki moral rektor dan juga yang lainnya. Tadi gue bilang mau join ya, Apa pakai aja. gue habisin semua. Tinggal satu anjing. Ya, itu masalah kuliah penting dan tidak penting tergantung dari perspektifnya masing-masing dan orientasi juga mau kemana. Nanti juga kalian ngalamin lah gitu, ketemu ya oknum-oknum lah ya, ibaratnya oknum-oknum gitu. Nggak semua gitu, nggak semua. Iya nggak semua gitu, soalnya semua orang juga ada yang baiknya, ada buruknya juga. Tapi kebanyakan hanya di Bangladesh gitu kan. Iya di Bangladesh soalnya, aduh udah sama krisis Tapi ekonomi. masalahnya gitu ya, yang baik ini kemudian ikut-ikutan, maksudnya nggak ikut-ikutan juga terpaksa ketarik loh sama Iya. sistem ini. Iya mungkin karena faktor kebutuhan perut juga sih Pak kayaknya. Iya. Kalau dia nggak masuk ke ranah sana pasti kelempar. Pasti. Dia juga untuk mengamankan posisi dia gitu. Iya. Karena kita perlu ketahui juga ya, kita nggak pernah apa ya, nggak munafik juga gitu, tiap pekerjaan tuh pasti ada gesek-gesekannya juga. Iya. Dan mau nggak mau mereka harus kompromi sama yang di atas juga. Iya. Kayak mahasiswa juga kan di semester awal
ngelihat jargon-jargon yang keren-keren dari cutting kan. Iya benar. Kayak hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, kita harus membela rakyat Indonesia. Iya, pas lulus kita nyari duit sendiri. Itu kan pasti kita kebentuk kan. Maksudnya anjing, gue sebagai mahasiswa nih harus jadi agent of change, harus jadi Mesias gitu. Iya, harus, kita pulang ke kampung, kita pulang ke kampung udah punya kampung. Pertamina gitu-gitu ya kan. Tapi kan akhirnya semester tengah, semester akhir, di mana kemudian kita sudah mengetahui sistem yang ada di sana, kita kan jadi ikut-ikutan. Iya, tertarik gitu ya. Ketarik. Kalau misalnya kita nggak ikut ke sana, kita nggak punya teman. Iya benar. Betul. Kita nggak punya teman. Orang kita nggak ikut organisasi aja Dipandang buruk. Iya. dianggap berdosa. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Ya justru kalau punya kosan ya pulang bangsat. Anda nginep di kampus sih, ya, dikasih duit sama orang tua mau beli yang aneh-aneh, bukannya bayarin kosan. Bukannya beli makan, beli Iya, miras. beli miras sama rokok, patungan lagi, nyeteng lagi juga. Di mana karakternya anjing? Iya. Terlebih kan juga ini ya senior juga kan, apalagi yang di organisasi ya, kayak menjanjikan juga kan ke mabanya. Wah ikut gabung ini. Kalau Nanti itu ada urusan Nur Hadi yang lebih tahu. Oh gitu. Iya dong, karena dia kan sebagai anggota. Tapi saya bukan anggota PKI. Iya. Kalau Anda Soalnya ini saya yakin di bulan-bulan September ini pasti kencang lagi ke arah PKI. Iya. Coba jangan pengalian isu. PKI itu ngantri dulu masalahnya, kan masih ada Biorka, masih ada Pak Joni G Plate, Mungkin nggak kebahas tahun ini, libur. BBM, iya ngantri dulu. Tapi coba jangan pengalian isu. Iya. Coba Anda jelaskan, Anda sebagai anggota organisasi. Saya kan pernah dengar. Di organisasi itu katanya menjanjikan segala macamnya terhadap mahasiswa maba mahasiswa baru ya, kayak dapat beasiswa lah, nanti kamu menduduki jabatan di kampus sebagai inilah, Nanti sebagai kenal ini. Pevita Pierce. Iya, kenal Pevita Pierce, kenal Jeffrey Nicole, ya kan, masuk serigala terakhir. Gak ada yang tahu kan, ngelingnya ke sana. Nah, itu gimana tuh? Kan lu yang ikut eksternal nih. Iya, kalau gue sih pengalaman gue waktu ikut eksternal di London. Di London. Setelah apa di London, komunis apa Islam? Islam dong. Islam. Oh, Islam. Pasti menjanjikan surga ya. Ya makanya gue Thayyiban. berkiblat enggak gini, gue berkiblat sama Ma'ruf Amin. Tiap habis ini proker tadabur alam kalau nggak salah ya. Iya. Enggak, jadi gue Islamnya berbasis ilmiah. Alamku yang indah. Iya, soalnya alam yang indah gitu, main ke alam gitu. Iya. Refreshing bro, Gini, refreshing. Gimana? tapi kalau di London itu bukan tadabur alam. Oh, kenapa tuh? Karena gue basis Islam yang lebih ilmiah, enggak terlalu mendalami Islam. Study tour. Tadabur pengetahuan. Tadabur ilmiah. Tadabur Jadi observasi di sana, objeknya walaupun alam tapi dibuat dengan kerangka-kerangka ilmiah. Jadi ada outputnya gitu loh. Oke, balik lagi masalah pengalaman gue waktu di organisasi eksternal. Tapi itu bener nggak tadi yang gue omongin? Kira-kira, maksudnya kayak perjanjian gitu yang selama lo main, coba lu cerita deh. Iya. Ayo deh masuk organisasi sini. Iya, nanti kamu ini. Nanti kamu masuk serigala terakhir. Iya, ketemu sama bang siapa tuh? Bang Delon. Bos Delon. Iya, Bos Delon, gede bloon. Itu benar. Ya, ada di salah satu organisasi tapi bukan di organisasi gue. Iya, bukan organisasi dia juga. Iya, cuman gue dapat rumor aja gitu kan ketika temen ngobrol. Bagus organisasi lu ya. Sangat bagus sekali. Sangat Tadabur bagus ilmiah. Iya. Jadi ada temen cerita ke gue, di organisasi sebelah ada yang nawarin beasiswa untuk menarik mahasiswa baru. Oh, dijanjikan tuh berarti ada ya. Dijanjiin salah satunya beasiswa, kemudian jabatan di organisasi internalnya, dan juga dapet fasilitas-fasilitas karena seniornya udah ada di dinas. Wah, luar biasa. Jadi di intinya DPRD, di DPR, di instansi itu loh, udah mapan lah seniornya. Dan itu memang sebagai mahasiswa baru kan tergiur benar. hal seperti itu. Pasti langsung memimpikan wah Gua masa depan gue cerah gitu. masa depan gue cerah. lulus kuliah nih gue udah gak harus pusing lagi nih ya. Nggak harus pusing lagi. Gue gak harus jadi tiktoker sama snack video. Iya, gue nggak harus ngajar dengan honor 300.000. Iya, benar. Iya. Gue pasti dibantu kan. Iya jelas. Tapi di satu sisi ternyata memang itu kata temen gue nih ya, hanya ucapan belaka. Jadi apa sih? Oh, itu cuma janji manis. Janji manis aja. Tapi dalam pengimplementasinya
ketika memang sudah masuk itu kurang dirawat. Bukan organisasi lu tapi ya. Bukan organisasi gue, ini kata temen gue waktu ngobrol. Organisasi sebelah apa yang itu? Iya, kata gue, ih bangsat banget organisasi itu, anjing, mending masuk organisasi gue gitu kan. Oh bener anjir. Iya. Gua nggak ikutan. Iya kan. Ternyata memang pas gue lihat, memang bener ada seperti itu. Jadi gue ngeliat sendiri ada seperti itu, dan bahkan ada jejak digitalnya melalui chat. Gue juga punya temen ya masuk organisasi itu, dan dia tololnya gitu. Aduh, kasar banget anjing. Langsung bikin snap WA. Oh gitu. Iya. Terus Dan apa ya, ngasih tahu kalau ada deklarasi presiden anjing. maksudnya gimana? Ya, dia tergabung dalam deklarasi presiden. Iya. Jadi si organisasi itu ditarik untuk ikut Oh, ngelinearnya ke situ. deklarasi presiden. Iya. Inisial presidennya Lanyala. Oh iya. Inisial. Tahu nggak acaranya apa? Gimana? Judulnya Tablik Akbar dan deklarasi presiden. Bukan reuni. Bukan, Tablik Akbar coy. Tablik Akbar. Jadi itu keren banget, mengantarkan kita ke surga dan ke neraka sekaligus. Saya nggak ikut nih. Secara nggak langsung ya. Iya. Secara nggak langsung kan nggak semuanya masuk surga. Iya. Kalau yang tidak baik, kalau yang baik mah kan Barangkali di dalamnya kan ada penyusup gitu kan. Iya. Betul. Tapi memang seru juga ya di kampus itu kalau masalah hal seperti itu ya. Ya. Bahkan terhadap yang tidak kita duga sebelumnya, masalah hal-hal yang tidak disampaikan sama dosen gitu. Maksudnya yang disampaikan sama dosen ternyata itu bertolak belakang sendiri gitu. Itu malu. Prakteknya. Itu terlalu berhati-hati sama kata-katanya. Hadi main aman ya Iya. malam ini. Iya, kenapa sih? Kenapa sih? Apa karena Anda bidik misi? Omongan dia disubsidi ya. Tapi emang menurut gua juga ya juga merasa sakit hati juga gitu, maksudnya kayak tujuan dari kampus itu kan mengabdi. Terus apalagi tuh yang 3 itu Dharma pendidikan. Dharma perguruan tinggi. Iya, apa sih? Pendidikan, penelitian dan sama pengabdian. Nah ke itu Pak, masyarakat. maksudnya kayak lu tuh dianatin ini Pak sama temen lu sendiri gitu. Tapi misalkan kita udah niat ngabdi, terus juga kita udah berpendidikan atau penelitian untuk masyarakat, tapi mereka malah memanfaatkan itu untuk diri sendiri, kan menurut gua Iya, kurang juga gitu. kan itu ya, secara sistem kan bagus. Orientasi kita dituntut kepada pendidikan, penelitian dan pengabdian ke masyarakat. Itu bagus sekali konsepnya. Bagus konsepnya menurut gua, secara konsep ya. Itu tahapannya kan. Cuma mungkin ya di prosesnya, Di prosesnya. Oh, proses lapangan ya. Distraksi di budaya. Betul. Begitu juga waktu ospek sih bang. Kenapa tuh? Masalah ospek, gue memang agak risih juga kalau ospek di Bangladesh itu, karena memang kayak militer anjing. Di Bangladesh sama Kenapa di Indonesia nih. Di Bangladesh. Indonesia mah nggak aman, Indonesia mah nggak aman, maksudnya di Indonesia mah. Terlalu hati-hati. Iya, jadi ketika kita mengikuti ospek ada rasa yang membuat kita itu shock gitu loh. Senioritas. Kita seperti anak kecil yang digiring-giring. Jadi gua membayangkan pada saat ikut ospek itu bukan manusia, Tetapi bebek. Bebek. Ayo cepet. Bahasa kayak bebek anjing, lucu banget. Sholat ditungguin gitu kan. Iya. Materi banyak. Jadi nggak ada hal-hal yang menarik dari ospek itu sebenarnya mah. Apalagi gue juga waktu dulu tuh gue nggak pernah tahu Pak, nggak pernah ikut LK gue. Tahu-tahu diceburin ke lumpur, dicoret-coret mukanya pakai lumpur. Kata gue nih lulur bukan. Ya kan? Apa tuh yang skincare itu tuh? Lupa gue. MS Glow bukan, itu lumpur Pak, itu anjing dibekas diinjek kuku dia tuh kotor-kotor aja kata gue. Cuma memang susah sih. Maksudnya mungkin semua kalangan mahasiswa juga punya keresahan. Iya. Tapi ngomong-ngomong lu kuliah di mana sih bang? Di Indonesia. Oh di Indonesia, oke. Berarti kita harus dengarkan orang yang kuliah di Indonesia ini sistemnya seperti apa. Ya maksudnya setiap mahasiswa mungkin punya keresahan di arena itu. Betul. Jadi pengen banget merubah sistem perpeloncoan ini ke arah yang lebih baik ya. Yang lebih humanis. Kalau di luar ya itu ada ospek itu mereka muter-muter keliling. Keliling. Kemarin gue lihat di Twitter itu. Keliling, jadi diarahin gimana
caranya minjem buku di perpustakaan, diperkenalkan sama ruang-ruangan gitu. gimana ruang-ruang birokrasi di kampus, kelas-kelas, kemudian tempat-tempat gelap untuk mahasiswa di mana dijelasin juga. kalau itu nggak dijelasin ya. Oh di luar enggak ya? Oh iya, cuman di Bangladesh kayaknya itu, di luar Itu. Bangladesh kayaknya. Nah kita juga punya keresahan ke arah situ dan pengen ngerubah sistem itu. Waktu gue jadi ketua juga punya keresahan itu. Siap ketua. Pengen ngerubah sistem itu, tapi ini sudah mengakar, Iya. sudah menjadi budaya. Jadi susah lah. Dan sudah bertahun-tahun juga Iya. akar itu kan, nggak bisa dicabut. Kuat kalau kita pengen ngerubah itu harus punya energi yang kuat. Minum extra jas. Gak cuma ngerusak kopi ini nih anjing, tiba-tiba nggak fokus banget. iya maksudnya nggak cuma kita sebagai ketua umum doang, tapi ada peran dari kampus juga. Betul, ada backupan lainnya. Iya, selama ini yang gue tahu kampus nggak punya apa ya pola khusus kaderisasi. Benar. Mereka hanya menyerahkan itu kepada Ya, mahasiswa gitu. Menjadi panitia soal anggaran-anggaran baru tuh pada rebutan. Betul. Iya, tapi kan pandangan orang-orang yang semacam rektor dan jajarannya, dekan dan jajarannya, kemudian juga dosen-dosen itu kan menganggap mahasiswa harus mandiri gitu loh. Iya, mandirinya kita kan harus ada polanya juga, coy. Iya, seharusnya kan bukan hanya mandiri, BCA, BRI itu kan harus diberikan. Jokes Facebooker. Jokes. Dah. Iya, terkadang memang kalau misalkan mahasiswa itu benar-benar dilepas, jadi akan kebablasan gitu kalau tanpa adanya arahan. Kita juga kan butuh arahan, Bu, ini gimana. Kalau misalkan hanya formalitas, mahasiswa jenuh kalau menurut gua, ospek ataupun LK itu. Iya, Karena gua sendiri yang ngalamin. Harus ada polanya. Benar. Betul. Jadi polanya ini yang dimaksud pola ini menurut gue bukan konsep misalnya membentuk mahasiswa berkarakter gitu. Tapi kan membentuk mahasiswa berkarakter ini SOP-nya kayak gimana? Seperti Iya, apa, teknis gitu. seperti apa? Teknisnya seperti apa gitu. Seperti tidak membuang sampah sembarangan. Benar. Sholat Cuma tepat kan pada susah. waktunya gitu kan. Susah pihak atas juga mau menerapkan itu, dianya sendiri buang sampah sembarangan. Iya benar. Siapa itu? Mau membentuk mahasiswa yang tidak korupsi, dianya sendiri korupsi. Siapa itu? Benar. Tolong sebutkan. Saya nggak tahu apa-apa soalnya. Gitu. Jadi mereka punya beban moral. Ya udahlah, yang penting ada visi dan misi. Jadi dari kalau gue simpulin, apakah pendidikan kita itu formalitas doang, Bang? Sedangkan konsep Nadiem Makarim dengan Kampus Merdeka itu kan luar biasa sekali, harus kita apresiasi. Gimana ya? Berat banget aja. Gimana ya? Kalau gue secara visi ya mungkin bagus gitu ya. Mengabdi kepada masyarakat, apalagi ke sekolah-sekolah, ngebantu guru juga gitu. Misalkan si mahasiswa ini punya cara ngajar atau pola ngajar yang baru gitu, ya kan? Itu bisa ngebantu si gurunya juga kan? Oh tidak membantu. Tapi justru makin pusing benar ya kan? Misalkan contoh kayak Bu, bikin dong kayak PPT, bikin PPT, udah gitu laptopnya mati, tahunya nggak dicolok, udah nyala nggak bisa ngoperasiin laptopnya, bikin PPT juga nggak bisa, bikin kuis gitu di online juga nggak bisa. Semuanya banyak lah gitu kendala-kendala yang perlu dibenerin juga gitu. Iya. Secara tenaga sih ada gitu yang muda-muda, cuma kan yang tua-tua ini juga perlu ini. Iya, menyambung itu sih Bang, gue khawatir juga apa yang disampaikan sama Kang Sul ini. Kalau mahasiswa datang mencoba membawa sistem yang baru di lingkungan pendidikan khususnya, takutnya siswa-siswa ini nyaman sama mahasiswa yang baru itu yang membawa sistem yang udah diterapin di situ. Kayak misalkan, ayo adik-adik kita belajar di luar aja gitu, mengenai konsep lingkungan, moral dan sebagainya itu langsung dipraktekkan. Sedangkan guru merasa tersaingi gitu, dan nanti jatah dia ditagih sama siswanya, Bu kayak kakak ini dong ngajarnya, Bu kayak kakak ini dong ngajar. Sedangkan orang tua kan kebanyakan guru-guru semacam itu kan berpikirnya konservatif ya, dengan hal-hal yang sederhana saja, simple gitu. Jadi ya barangkali kita ini memiliki rasa ketakutan ataupun tidak memiliki keberanian karena memang tantangannya adalah orang-orang yang udah konservatif dan merasa mapan gitu. Iya, merubah yang sudah mapan itu susah, kompleks. Kita membawa agama baru lah istilahnya. Kita bawa agama baru ke mereka. Tapi Tuhan sama kan? Agamanya doang. Nggak tahu. Saya nggak tahu soal itu.
Ya tapi ospek yang ideal itu seperti apa menurut lo bang? Kan lo tadi kan memiliki jabatan sebagai ketua umum, terus lo memiliki keresahan bahwasanya lo itu sulit gitu. Tapi dalam pendekatan lo yang strategis, kedepannya mau seperti apa sih? Ya gue juga nggak tahu yang ideal itu yang seperti apa. Barangkali yang ideal itu tidak ideal ya. Ya gitu. Barangkali nanti kalau yang gue anggap ideal ini kemudian diterapkan dan jadi kebiasaan misalnya, itu juga mungkin sama kesannya. Ini apa sih yang ini? Bahasa kalau gimmick jokes bukan di podcast, bahasa nggak kelihatan. Cuman tadi ya mungkin soal esensi lah. Ini Iya, aspek nih, misalnya pengenalan kampus kayak ya kita mengenalkan cara bagaimana meminjam buku di perpustakaan. Benar. Ya cara nyambungin ke wifi kampus gimana gitu. Bagaimana cara berkomunikasi dan sebagainya. Iya. Gitu sih mungkin. Tapi menurut gua yang perlu di ospek itu bukan mahasiswa doang sebenarnya. Dosen juga harus di ospek. Biar dia nggak lupa sama tupoksi dia sebagai dosen. Kenapa dosen di ospek? Kenapa? Dosen dong. udah ospek anjing. Betul, dosen udah ospek. Kita aja nggak tahu dosen itu ospeknya perebutan kekuasaan. Oh, iya. Iya, anjay. Saya tidak ikutan. Iya, gini masalah chat tadi itu kan. Bagaimana mahasiswa harus menghormati dosen menggunakan emot sedakap itu. Iya. Sedangkan dosen balasnya cuma emot jempol. Berarti kan dosen juga perlu di ospek. Susah sih Pak menurut gua ngerubah orang tua tuh. Lebih cepat ditunggu mati kata gua sih. Ya sudah mending nunggu mati aja. Iya, udah ganti sama gua gitu jadi dosen. Kata ilmuwan siapa gitu ya, kalau kita mau merubah sistem yang udah berantakan itu bunuh aja. Betul. Separuhnya. Iya. Tuh. Jadi sisain yang generasi bagusnya gitu. Iya benar. Jadi kita bunuh aja ya. Lulus sensor tuh kayak itu podcast. Tapi bener sih apa yang dikatain lu tuh bang. Gue ini dapat dari Rocky Gerung. Oh lu pecinta Rocky Gerung? Bukan pecinta. Fans. Penyuka. Sama aja bangsat. Bedanya apa? Jokes. Dasar. Ya intinya gue. Opi kumis. Gue denger dari narasi Rocky Gerung. Jadi kalau sistem yang sudah ada sekarang ini, kemudian kita ingin merubahnya, hanya ada satu cara. Kita bunuh elit yang sudah berkuasa saat ini. Jadi meregenerasikan. Jadi gue harap dengan racun-racun yang sudah diberikan sama orang-orang yang konservatif tadi, kita memiliki imun yang cukup lah. Iya, sehingga tatanan-tatanan kedepannya jauh lebih baik lagi. Tapi Seperti kan yang dikatakan Lord Rangga gitu kan. Apa? Tatanan-tatanan dunia kembali lagi, normalisasi. Pinter banget ya. Iya. Tapi kan resikonya adalah si generasi baru ini apakah membawa perubahan atau membawa kemunduran. Sebenarnya kayak hakikat manusia nanti juga mereka sama-sama menghancurkan lagi. Iya, menurut gua resikonya di situ. Karena memang mereka datang itu untuk seimbang sih ya. Kalau kita baik semua, nanti gimana cara manajemennya? Nanti ketika ada sesuatu manajemennya. Sebenarnya kesimpulannya itu berarti Iya. manusia itu ada yang baik ada yang jahat. Iya. Tapi kenapa KPK itu singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Kan berat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komentar ke KPK. Iya, kan artinya pemberantasan korupsi itu adalah sesuatu hal yang berkaitan sama kejahatan. Sedangkan tindakan-tindakan dari pemerintah adalah pemberantasan. Itu karena tindakan-tindakan yang naif menurut gua. Kenapa harus diberantas? Harusnya tidak diberantas dong. Apa tuh? Ditekan seminimalis mungkin. Komisi Penekanan Korupsi. Bisa sih, bisa. Betul, itu lebih sebuah singkatan baru tuh. Itu lebih maksudnya lebih ideal gitu kalau menurut gua ya. Karena pemberantasan itu sangat sangat berat sekali dalam tupoksi instansi KPK sendiri. Barangkali mereka ini mahasiswa yang tadi gitu, yang masuk KPK. Dan parahnya di dalam KPK sendiri yang melakukan tindakan mungkin aja. Iya. Enggak mungkin aja emang iya. Kayaknya gimana sih enggak? Soalnya iya tadi sih maksudnya pasti berimbang gitu secara jumlah juga pasti ada yang baik ada yang buruknya gitu. Nggak mungkin si KPK ini bisa memberantas semua korupsi gitu. Ya mungkin. Iya, kan? Cuma ya itu yang baiknya ini sedikit mungkin ya. Iya dan dia selalu diterima ancaman seperti disiram air keras ya kan. Ditodong Ya kalau di kampus yang nggak dikasih nilai. dapat harus minta maaf.
Kalau protes ya dikira nggak beradab. Iya. Kalau mengeluh dikira nggak bersyukur. Saatnya harus EYD, harus beli buku, Beli buku, harus patuh, harus patuh, pakai salam. pakai salam. Tuh. Emang menjadi manusia baik itu susah juga ya. Susah. Tantangannya berat dan menyangkut keselamatan kita juga. Tapi memang gue pernah dengar ceramah dari Habib Jafar sih. Kayak memang di dunia tuh pasti ada manusia jahatnya gitu. Soalnya kalau semua orang baik, maha pemaafnya Allah nggak kepake, anjing. Keren banget ya. Ya kayak gitu, Pak. Berarti Jadi kalian ngomong gini tuh gue mikir loh. kalian Ini percaya bagian dari orang baik atau orang jahat ya? Makanya. Tapi emang bener sih maksudnya. Ya orang jahat juga nggak apa-apa sih ya. Ini nggak jahat, nggak apa-apa kan. Berarti Misalnya kan gue lagi ngomongin diri sendiri. soalnya kan Tuhan juga ada maha pemaaf gitu. Maksudnya kamu gak dimaafin. Iya, itu. Enak tahu roti. Benar. Dari duit gua tuh. Tapi nggak ada rokoknya. Aduh. Tapi memang dalam pergulatan di kampus itu yang tidak kita lupakan adalah senioritas sih, Bang. Kayak gimana tuh? Jadi senioritas ini seperti seolah-olah kayak dosen gitu, minta dihormatin. Contohnya? Ya LK, ospek dikerasin gitu kan. Kan kalau gua ngobrol nih sama temen gua kata temennya lagi. Ngoper-ngoper Dia nggak berani. dia nggak berani pandangan ngomong, dia nggak berani pandangan sendiri. Kenapa teman yang jadi ini ya? Enggak, serius ini mah dari temen gua lagi soal studi kasusnya. Jadi target tembakan. Dia cerita gitu kan. Kalau misalkan mahasiswa baru ini khususnya tidak dikader secara keras, mereka tidak akan menghormati kita. Jalan selonong aja. Jadi sopan santunnya nggak ada. Jadi gimana tuh menurut pandangan lu ketika masalah sopan santun kepada senior? Apakah dengan LK yang keras itu esensinya akan melahirkan sopan santun yang baik terhadap mahasiswa baru khususnya? Menurut gua iya sih. Siap. Kalau gue sih kayaknya enggak ya. Soalnya kan dari rumah juga pasti diajarin sopan santun kan. Kayak dia mau berangkat kuliah dia salim dulu, terus pamit gitu ya kan. Assalamualaikum, aku mau berangkat kuliah gitu kan. Iya. Pasti juga dihormatin gitu. Apalagi kalau ada orang lewat dia bilang permisi gitu ya kan. Pasti. Iya kita udah diajarin lah. Iya, tapi kenapa harus dikerasin lagi di kuliah menurut gue gitu. Dan hukuman secara fisik pun di LK menurut gue nggak perlu. Bukan soal hormat sih menurut gua, tapi menguasai dan menindas. Soalnya kalau konsepnya hormat kita udah tadi ya udah belajar dari kecil gitu, kita udah diajarin hormat. Karena di kampung misalnya di desa-desa, gue sama teman-teman yang di kampung itu yang usianya lebih tua dari gue itu kadang-kadang nggak pernah manggil kakak, nggak pernah manggil abang, nggak pernah manggil, ya pokoknya dengan sebutan-sebutan itulah kita udah hormat kok. Iya, Kita nggak, tidak mengurangi rasa hormat kita ke mereka. bahkan kita ngomong anjing ke mereka juga bukan artinya kita nggak hormat ke mereka. Justru kalau kita manggil nama mereka malah kayak kalau manggil nama gue kesannya kayak apa gitu kan. Katanya. Iya. Kenapa dia bingung ngegait gitu bangsat. Kalau di kampus kan kita harus kayaknya wajib banget manggil Iya, nama. gitu. Kalau manggil nama tuh kayak gimana ya? Kesannya Lu nggak hormat amat sih gitu. salah gitu. Gue juga pernah bilang gitu Pak ke adik tingkat gue, maksudnya ya lu kalau manggil nama gue ya nama gue aja nggak apa-apa gitu. Meskipun dia beda 2 tahun sama gue ya, secara angkatan gue nggak apa-apa gitu. Kenapa harus jadi problematik? Iya, itu kan soal moral. Kalau moral itu kan posisinya tempat ya. Terlebih dia juga senyamannya dia. Gue selalu bilang senyamannya lu manggil gue apa terserah menurut gue. Iya. Siap Moral Mbah kan- Bayu gitu kan. Moral kan posisinya tempat kan. Iya. Jadi kalau gue ngomong anjing ke lu nih, anjing kan kita temen nih, kan bukan berarti gue nggak bermoral dong. ngomong anjing. Betul. Kecuali gue pada saat acara formal resmi Iya. atau sama guru gua, sama dosen atau sama orang tua gua bilang anjing. Iya betul. Baru itu nggak hormat, nggak sopan. Dalam konteks panggilan gitu ya. Iya. Hmm. Itu moral mah sesuai tempat lah menurut gua. Kalau menurut lu? Ya kalau gue sih pernah ada satu kasus sih Bang ya. Pada saat itu gue kan masih maba. Iya. Ini gue sendiri nih yang ngalamin nih. Iya. Bener gak nih? Bener insya Allah. Terus? Terus ada cutting lewat. Kan gue lewat nggak bilang misi bang gitu kan, Iya. atau bang gitu kan. Gue nggak tahu soalnya dia pakai masker kan. Lu dilengkar jatuh gitu. Agak anjing. Gue lewat aja gitu kan. Terus dia ngomong misi bang, keras-keras gitu kan. Oh itu. Kata gue, ih anjing. Nyindir gitu kan.
Gue ngomong dalam hati kalau mau berantem di luar aja. Iya, Lu beneran ngomong gitu? di hati. Kalau dia ngomong itu dikeroyok ke sini, Pak. Kalau di Tirtayasa berani gue. Ayo ribut aja gitu kan. Dekat rumah soalnya. Oh gitu. Kalau mau ribut aja, tonjokin aja orang gitu anjing. Tinggal kasih visum aja ke polisi ya. Kata gue, esensinya apa gitu? Kalau misalkan gue ngehormatin lu sama nggak ngehormatin lu, kontribusi lu apa buat gue? Emang moral itu penting. Posisi dia lagi apa? Lagi duduk. Lagi jalan. Moral Lagi jalan. penting, moral penting. Oh dia lagi jalan. Iya. Sama lu juga lagi jalan. Gue lagi jalan. Papasan gini. Iya. Misi bang. Nah menurut gue pada saat itu gue berpikir bahwasanya ternyata moral itu nggak penting kalau dipaksakan gitu loh. Iya, terlalu dipaksakan juga terlalu kesannya juga kan kurang. Iya. Moral nggak yang natural dipaksakan gitu. itu bukan bermoral. Iya. Menurut gua. Kemunafikan Pak itu jatuhnya. Berarti immoral itu. Immoral. Moral. Jadi seharusnya kan gue manggil kakak karena gue pengen manggil kakak. Iya. Gitu. Atau karena pengen nyapa gitu ya. Gue menghormati karena memang ya gue menghormati. Iya, atau kita dekat sama dia terus kita pengen ngobrol gitu. Bisa gitu. Ya bisa aja gitu kan tanpa alasan-alasan tertentu, tanpa Ya. ada tekanan-tekanan gitu kan. Iya. Ya itu cara lain lah mungkin untuk menindas kita. Jadi kan efek dominonya kita jadi tertindas juga kan. Iya, kita mungkin nanti juga akan terapin juga nanti ke yang di bawah kita. Iya. Bisa jadi. Buruknya kayak gitu. Ya jadi kan kalau misalkan sistem kita baik, budaya kita baik di kampus, struktur kita juga baik. Nah, implementasi terakhir dari Tridharma perguruan tinggi kan juga akan menghasilkan yang baik. Salah satunya pengimplementasian dari Tridharma perguruan tinggi yang ketiga itu kan di KKM gitu kan ya. Di KKM. Iya. Kenapa KKM? Kenapa KKM? Jadi KKM itu jangan seolah-olah mahasiswa itu yang paling tahu gitu. Jangan yang paling bisa ngajarin masyarakat. Oh iya. Oh iya, KKM kan kita sering disuruh mengabdi ke masyarakat. Suruh mengabdi ke masyarakat. Tapi kita kan nggak dirumuskan mengabdi yang di masyarakat itu seperti apa gitu loh. Betul. Makanya dibentuklah di dalam kampus itu ciri khas yang dibawa dari KKM. Makanya kalau misalkan Anda sebagai rektor, kalau mau Rektor mana? Bangladesh. Oh Bangladesh. Gue ulangi lagi. Takut banget. Jadi Anda kalau misalkan sebagai rektor di Bangladesh ingin sistem budaya dan strukturnya baik, maka Anda harus konsol sama Ma'ruf Amin. Kenapa Ma'ruf Amin? Dia kan penenang. Oh iya benar. Masalah surga, masalah hal-hal yang berbau dengan tindakan-tindakan politik yang kalau masyarakat pandang itu adalah tidak pro rakyat gitu kan. Jadi dia perdam gitu. Nah, rektor kita ini barangkali gegabah gitu, sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Pas implementasinya tidak dikaji secara dalam. Makanya Anda sebagai rektor itu harus konsol kepada Pak Ma'ruf Amin. Betul. Lu ngerti nggak apa yang lu omongin? Ngerti. Tapi emang secara KKM tuh yang sombong tuh yang dihitungnya kayak gimana gitu, indikator atau ukurannya? Ya yang paling tahu lah, paling merasa, oh ini harus gini Pak ini harus gini. Oh Bapak ngajarin gitu. masyarakat. Betul. Iya, kita datang ke kampung, ke desa itu kan dengan mindset bahwa kita ini intelektual loh. Iya. Kita mau ngajarin, kita mau ngajarin yang lebih tahu masyarakat dengan pelatihan sablon. Iya. Workshop pelatihan sablon ke desa-desa yang ada petaninya, Microsoft Office. Yang intinya tidak linear gitu sama letak geografisnya. Betul. Mungkin harusnya kita yang belajar di sana ya. Betul. Karena mereka juga udah punya pola dan sistem segala macamnya, dan kita harus belajar gitu gimana polanya, gimana sistemnya, itu bagaimana cara bermasyarakat di situ. Iya. Cuma balik lagi sama tadi yang mapan itu susah banget buat digeser. Jadi kalau misalkan gue memberikan solusi atau memberikan ide semacam itu, nah ada anggota yang lain itu udah sih yang dulu juga kayak gini KKM-nya, udah sih yang kemarin juga kayak gini, kayak gitu. Serius. Karena mereka menganggapnya, kita harus melampiaskan lagi dong, kan biar diupdate Instastory gitu kan. Iya, dan diulang-ulang terus kan. Betul. Yang ada nantinya berkelanjutan, sustainable anjing. Kegiatan kayak gitu. Tapi memang kita kembali lagi sih ke KKM ya. KKM itu penting sih sebenarnya. Ini serius nih bang, menurut pandangan lo KKM itu penting gak sih?
menurut gua penting kalau si mahasiswa itu belajar tadi ke masyarakat dan dia tidak dalam posisi orang yang paling tahu. Terlebih apalagi misalkan dia masuk ke desa-desa yang tidak terjangkau pemerintah lah gitu, misalkan di desa itu tidak punya pembuangan sampah atau tempat sampah gitu-gitu. Ya kita terus si mahasiswanya itu bilang tolong dong rakyat masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Tapi kan dengan ada ini biasanya dengan menghadirkan seminar. Seminar kebersihan itu kan Iya, bikin masyarakat bersih. Enggak ngaruh. Emang kurang dari seminar itu ada yang mengukur sampah. Iya. Kan masyarakat itu ikut seminar karena apa? Coba. Snack. Dan dikasih amplop. Iya, kasih amplop benar. Iya, menurut gue ya pasti ya wajar aja gitu kalau dia buang sampah sembarangan karena emang gak ada tempat sampahnya. Iya. Dan si mahasiswanya ini ngasih tahu jangan buang sampah sembarangan padahal nggak tempat sampahnya pemerintah yang ngasih. Padahal dia sendiri buang sampah sembarangan. Iya. Padahal dia sampah masyarakat. Aduh, dalam. Udah sejam anjing. Ya udahlah. Apa sih gitu doang bahasannya berarti? Kalau ada bahasa lain? Iya sebenarnya tadi sih yang lebih menggebu-gebu ya kita ya. Ada jokes-jokes yang nggak jelas, ada jokes-jokes yang sangat luar biasa. Iya, dan sebenarnya itu tidak layak tayang sebenarnya sih, ada yang tidak layak tayang dan membahayakan karir dan kehidupan Sulisan. Iya, jadi sebenarnya diselamatkan oleh orang bajingan yang nelpon Sulisan tadi. Anda tolong nanti setiap hari Kamis jangan nelpon Suliksan. Iya, betul, jangan nelpon. Telepon saja Ma'ruf Amin kalau mau konsultasi. Oke? Ya, segini aja pembahasan dari kita sebelum jadi penjabat yang bertema mahasiswa. Mungkin kita akan bahas lagi atau nanti mungkin kita bahas mahasiswa lagi di segmen yang lainnya ya, di episode lainnya lebih dalam lagi. Lebih spesifik gitu ya. Iya. Tapi dalam tema yang beda mungkin ya. Iya, soalnya kan tiap hari kan selalu ada masalah juga, Pak. Iya. Tentang pendidikan lah, mahasiswa lah, banyak. Nah, ya segitu aja dari kita. Gua Bayu, Gua Hadi, Gua Suliksan. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Di Sebelum Menjadi Penjabat Podcast. Betul. Bye bye.